Hai sobat, selamat siang. Yuk kita simak lagi alur cerita Stellar Transformation. Wilayah ke-9 dari Star Change bab 46. Di dalam istana di kota Kekaisaran Black Star. Para pemimpin dan orang-orang penting dari dunia negeri dongeng, dunia iblis, dan dunia iblis berkumpul di sini. Ada lebih dari 20 orang, tetapi beberapa dari mereka hanya menonton, dan mereka tidak dapat memainkan peran apapun. Benar-benar memiliki hak untuk berbicara, Raja Naga, Peng Mo Huang, Niu Mo Huang, Xianji, dan Iblis. Hanya ada 5 aspek. Kaisar Yan, Liu Di, Kaisar Xuan, Kaisar dan sebagainya bersama-sama mewakili dunia peri, Kaisar Berdarah, Kaisar Sura, Kaisar Iblis Hitam dan 2 Tuan Pertapa dunia iblis bersama-sama mewakili dunia iblis. Ada lebih dari 20 orang yang duduk di istana, hanya dibagi menjadi 5 kam, dan ada 3 orang yang duduk di sisi Peng Mo Huang, Peng Emperor, Desolation, dan Flow Map. Kamu, Peng Mo Huang Zhongyan, sebagai pendukung masalah ini, pertama kali berdiri, dan Peng Mo Huang Zhongyan masih memiliki emas dari kepala hingga kaki, dan wajahnya masih acuh tak acuh. Mereka adalah pemimpin kekuatan negeri dongeng, dunia iblis, dan dunia iblis. Saya percaya bahwa mereka tidak ingin faktor ketidakstabilan dalam pengaruh mereka. Sumber ketidakstabilan ini adalah kuil yang terhilang. Cikingqiong baru saja naik, tetapi Cikingqiong baru saja naik, tetapi Cikingqiong kekuatan orang-orang juga tahu. Jika musuh Anda atau orang-orangnya mendapatkan harta yang sama dengan Cikingqiong, Anda dapat membayangkan konsekuensinya. Peng Mo Huang berkata dengan acuh tak acuh. Seorang pria kulit hitam yang memimpin sisi iblis berkata dengan ringan. Zhong Yanxiong masih dalam subjek. Saudara Moro benar, Peng Mo Huang sedikit mengangguk. Sejak perampokan Kaisar, semua pihak telah diundang untuk menikahi puncak komet. Kaisar Gorevian dan yang lainnya menemukan bahwa ada 2 tuan seperti itu di dunia iblis dan segera saling mengenal. Kali ini mereka mengundang 2 tuan itu untuk membantu iblis. Keduanya adalah Moro dan Mokong. Mereka semua adalah penguasa iblis tingkat 9, adapun kekuatan mereka yang sebenarnya, tidak ada yang tahu siapa yang tidak. Saya langsung ke subjek. Saya mengundang Anda untuk berharap bahwa Anda akan setuju untuk memblokir pintu masuk ke kuil. Peng Mo Huang Zhongyan Lang mengatakan tujuannya. Menghalangi pintu masuk ke kuil yang hilang. Sebuah suara terdengar, berbicara tentang seorang pemuda tampan di Jinyi. Pemuda di Jinyi sama mempesonanya dengan matahari, dan ada momentum dalam harapan. Zhong Yanxiong seharusnya tahu bahwa kuil itu memiliki 2 pintu masuk. Bagaimana jalan masuk ke blokade bintang gelap? Peng Mo Huang berkata dengan ringan, kita bisa memblokir pintu masuk di dunia iblis. Saya tidak berpikir, siapa yang bisa melihat dunia peri, iblis, dan iblis dari pintu masuk ke dunia bintang gelap. Semua orang diam. Bintang-bintang gelap bermusuhan dengan dunia peri, dunia iblis, dan dunia iblis. Mana yang tidak tahu raksasa ini orang-orang di dunia peri, dunia iblis, dan dunia iblis memasuki dunia bintang gelap dan tidak terbunuh oleh serangan itu. Bagaimana Anda bisa membiarkan Anda memasuki pintu masuk kuil yang hilang? Tolong beritahu saya apakah Anda setuju dengan masalah ini. Biarkan saya katakan dulu bahwa keluarga burung saya setuju, kata Peng Mo Huang secara langsung. Aku juga setuju dengan keluarga binatang buas itu, iblis banteng itu juga mengangguk. Nagaku, setuju. Long Huang juga mengatakan itu. Pada suatu waktu, ketiga pihak sepakat, dan beberapa kaisar di sisi peri berdiskusi, sementara Moro dan Mokong tidak terburu-buru, mereka menunggu kaisar yang berdarah, setan Shuro, dan iblis hitam. Hasil diskusi. Alasan mengapa Moromo akan datang adalah karena ketiga setan Gorevian telah menjanjikan permintaan dari Moro, jika tidak mereka akan datang lagi. Yan Huang, Kaisar Huang, dan Liu Di membahas momen itu. Liu Di berkata sebagai perwakilan negeri dongeng, saya setuju dengan hal ini. Hanya setelah blokade kuil, berapa lama untuk membuka, dan berapa banyak orang yang akan masuk. Ini membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Itu wajar. Ada juga senyum di wajah Peng Mo Huang. Ketika Moro menerima suara Kaisar Shuro, dia mengangguk, aku juga setuju dengan dunia iblis. Hanya saja kita berpikir seperti dunia peri. Kapan itu akan dibuka, sekali berapa banyak orang yang akan memasuki pesta dan perlu dibahas. Peng Mo Huang, Long Huang, Dayu Huang III, hati sebenarnya ingin terus menutup kuil. Jika mereka selalu tertutup, kelebihan mereka, kekuatan lain tidak akan pernah menyusul. Namun,
Kaisar Naga dan yang lainnya mengerti bahwa mustahil untuk menutup kuil keinginan selamanya. Sekali, dunia peri akan menentangnya. Kedua, bagian dalam dunia iblis, seperti binatang buas super lainnya, seperti Phoenix, peacock berwarna-warni, setan ungu, dan kirin api akan menentangnya. Ada juga kelompok etnis lain di dunia iblis yang juga akan menentang, dan mereka tidak akan menyerah untuk tumbuh. Ya, karena kalian semua telah menyetujui masalah ini, blokade kuil yang hilang akan menjadi kesimpulan sebelumnya. Sekarang kita akan berbicara tentang memblokir kuil dewa yang hilang, berapa tahun untuk membukanya, dan berapa banyak orang yang akan dibuka sekali. Peng Mo Huang acuh tak acuh. Selanjutnya, berbagai pihak mulai membahasnya. Menurut Peng Mo Huang dan Long Huang, semakin lama waktu penutupan, semakin baik. Semakin sedikit orang yang masuk, semakin baik. Namun, dunia peri, dunia iblis, dan bahkan Kaisar Iblis Sapi tidak setuju dengan ini. 3 hari. Melalui berbagai cara, kelima pihak akhirnya menyelesaikan rencana yang hampir tidak bisa diterima oleh kelima pihak. Ya, karena semua orang setuju, mulai hari ini, kita harus selalu mengikuti rencana ini untuk 5 kemudahan. Jika ada pihak yang melanggarnya, 4 lainnya akan dapat bertarung bersama, kata Peng Mo Huang dengan dingin. Raja Naga dan yang lainnya mengangguk. Perjanjian ini, yang dipimpin oleh 5 pihak, bahkan menyelesaikan perjanjian selama bertahun-tahun, telah diselesaikan. Isi dari rencana memblokir pintu masuk kuil yang hilang di dunia iblis. Biasanya, tidak ada yang diizinkan masuk. Setiap 10.000 tahun, pintu masuk ke kuil dibuka sekali, dan ketika dibuka, 5 pihak, masing-masing pihak memiliki kuota masuk. Dunia peri dan dunia iblis dalam kekacauan, dan ada lebih dari 1 kekuatan. Jumlah tempat yang masuk ditentukan oleh diskusi internal di antara kekuatan besar negeri dongeng dan dunia iblis. Itu hanya dibuka sekali dalam 10.000 tahun, dan hanya ada 1 tempat di 5 partai. Sepertinya kurang. Namun, ini juga merupakan hasil dari upaya lingkaran Xianji dan iblis untuk bernegosiasi. Menurut awal Peng Mo Huang, itu akan dibuka sekali dalam 10 juta tahun. Ketika usulan awal kaisar pertama dari dinasti Peng menakutkan, Peng Mo Huang tidak ingin membiarkan dunia peri dan iblis mendapatkan harta. Pada akhirnya, itu telah terus-menerus dibahas dan telah berkurang dalam waktu, dan akhirnya dikurangi menjadi 10.000 tahun untuk dibuka. Bahkan, Peng Mo Huang mulai mengusulkan waktu, dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin, tetapi Peng Mo Huang mengerti bahwa waktu yang dia katakan lebih panjang, dan ruang untuk diskusi lebih besar. Dibuka sekali dalam 10.000 tahun, kita adalah 5 pihak. Setiap orang yang memasuki kuil para dewa hanya bisa menjadi 1. Hal ini sudah ditetapkan, maka kita akan berbicara tentang cara untuk memblokir pintu masuk kuil para dewa. Saluran. Kaisar Naga tersenyum, bukankah 89 kunci itu kosong? Tidak bagus, saya tidak berpikir ada yang bisa menyerang itu. Ya, 72 Kaisar Iblismu akan terus berjaga. Kaisar Iblis Sapi itu juga tertawa. Alis Peng Iblis berkerut, sehingga 72 Kaisar Iblisnya telah membuang-buang waktu tinggal di sana. Keempat sisi lainnya tidak terlalu bagus untuk dihitung. Peng Mo Huang tiba-tiba tersenyum dan berkata 72 Kaisar Iblis mengatur, 89 kunci arai kosong, lalu di mana mereka tinggal jika Anda tinggal di luar pintu masuk, saya khawatir seseorang akan membunuh arai orang ini, pakaian ketika orang-orang mati, 89 kunci arai kosong, secara alami rusak. Jadi hanya 72 Kaisar Iblis yang bisa tinggal di pintu masuk. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak aman untuk tetap berada di luar pintu masuk, Kaisar mengangguk. Karena kamu telah membiarkan orang-orangku terus mengawasi pintu masuk ke kuil, maka aku tidak punya pendapat, biarkan mereka menjaga. Peng Mo Huang tiba-tiba tersenyum dan berkata. Sekelompok orang seperti Kaisar Naga, Iblis Sapi, Iblis Darah, dan Iblis Hitam semua bangun. Tinggal di pintu masuk, Anda dapat memasuki kuil untuk mengumpulkan artefak kapan saja. Biarkan burung-burung dan 72 iblis tinggal di sana, siapa yang tahu berapa banyak artefak yang akan didapat setan. Ini tidak bisa dilakukan, Kaisar Iblis Sapi itu tersenyum, orang tidak bisa membuatmu sangat menderita. Kedua, mudah untuk menjaga agar tidak mencuri diri. Ya, Raja Naga mengangguk. Dengan cara ini, masing-masing dari 5 kelompok kita memiliki beberapa kaisar, tetapi bersama-sama mereka mengatur 89 kunci. Jadi, para master 5 tingkat dapat saling memantau, dan tidak akan ada pencurian diri. Itu adalah
Gorevian mencibir-mencibir sulit untuk mengatakan bahwa mereka memiliki kesepakatan bersama, dan mereka mungkin masih mencuri diri. Oleh karena itu, kita harus dengan tegas menegakkan bahwa mereka yang mencari untuk menemukan artefak di kuil selama mereka tinggal akan dikejar oleh tiga alam. Ya, Peng Mo Huang juga mengangguk. Proposal ini kemudian disetujui oleh semua pihak. Hei, kami mengirim Master Kaisar, energinya bisa berbeda, ada kekuatan peri, ada kekuatan sihir, ada kekuatan iblis, dicampur satu sama lain, akankah itu menghasilkan serangan balik, yang menyebabkan runtuhnya formasi Liu diragu? Peng Mo Huang tersenyum dan berkata kakak Liu tidak mengerti, 89 kunci arai kosong. Semakin banyak energi dari regu 89 terkunci sebenarnya semakin rumit, semakin besar kekuatan 89 kunci. Oh, apakah ini sangat aneh, setan hitam setan juga terkejut. Ini masalahnya, kamu akan tahu kapan kamu mengujinya. Peng Mo Huang dari saluran, 89 kunci ini adalah sejumlah besar burung, dia secara alami sangat akrab. Peng Mo Huang berkata sekarang mari kita bicara tentang berapa banyak orang yang kita miliki, berapa banyak 72, yang dikirim, mungkin agak sulit untuk dibagikan. Itu setelah beberapa diskusi. Dalam 5 aspek terakhir, hasilnya diperoleh unggas, naga, dan binatang buas masing-masing mengirim 14 kaisar iblis, dan negeri peri dan iblis masing-masing mengirim 15 kaisar, hanya 72 kaisar. Lagi pula, begitu dunia peri dan dunia iblis dipersatukan, mereka masih lebih kuat dari satu naga atau satu keluarga burung. Diblokir selama 10.000 tahun, dibuka sekali, dan dibuka selama 1 tahun. Jika tidak keluar dalam waktu 1 tahun, itu akan dicekik bersama oleh 5 pihak. Pada tahun ketika perjanjian bersama antara 3 dunia peri, dunia iblis dan dunia iblis baru saja dirumuskan, semua pihak mengirim seseorang untuk memasuki bidang luar kuil yang hilang untuk mencarinya, itu akan 10.000 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. 5 orang yang memasuki area luar kuil yang hilang dan menabrak Universiade keluar, kelima orang ini adalah burung dan burung, naga, binatang buas, raja iblis, dunia dunia peri, dan kaisar. Kelima orang ini memiliki keterampilan yang sama. Di planet terdekat di luar kuil para dewa. Pada saat ini, Peng Mo Huang, Long Huang dan yang lainnya ada di sini. Bagian luar kuil itu benar-benar aneh. Itu pasti akan keluar dalam waktu 1 tahun. Aku hanya bisa mencari dalam batas yang aku bisa. 1 tahun. Keberuntungan tidak buruk, itu juga merupakan artefak dari produk ini. Dikatakan demikian. Kaisar Naga tersenyum dan berkata kamu bagus, kali ini kamu pergi di 5 orang, kamu mendapatkan artefak, yang lain tidak. Artefak sulit didapat. Di masa lalu, ketika kuil tidak diblokir, seringkali ada kaisar yang mencoba peruntungan mereka, namun di pinggiran kuil, mereka ingin mengambil risiko dalam kisaran kekuatan mereka sendiri. 100 kaisar diperkirakan memiliki artefak. Setelah akhir dari dunia iblis-iblis, blokade kuil yang hilang, seluruh dunia iblis-iblis telah kembali ke masa lalu yang membosankan, dan sesekali muncul karakter baru, tetapi tidak mungkin untuk membandingkan dengan Qin Yu 3 bersaudara. Hanya dalam beberapa ratus tahun, Qin Yu dan Hou Fei sebanding dengan Kaisar 9 tingkat, dan bulu hitam juga dekat dengan Kaisar 8 tingkat. 3 saudara lelaki Qin Yu sama dengan saudara Kaisar yang tersembunyi, dan mereka dianggap sebagai tokoh puncak dunia iblis-iblis. Namun, hal ajaib ini, yang ingin terjadi kedua kalinya, sulit. Di dalam Jiang Yanji. Qin Yu 3 bersaudara sedang bekerja bersama, Qin Yu sendiri mengawasi, sementara Hou Fei Zeng dan He Yu dan satu sama lain. Peng tembakan di seberang jalan, tampaknya melintasi ruang, tiba-tiba muncul di depan Hou Fei, sulit untuk jatuh ke tempat yang salah di tempat yang salah, tanah terbuka. Qin Yu bertepuk tangan dan tersenyum ya, biayanya, retribusi akan datang melihat Anda dulu menggertak yang hitam. Ini adalah metamorfosis dari burung lain-lain. Hou Fei berdiri dengan marah, katakan padaku, aku benar-benar mempelajari metode tongkatku, dan sedikit memperbaikinya. Metode tongkat digunakan sebagai senjata. Tongkat, senjata, dan jarak di antara mereka tidak besar. Metode tongkat dapat digunakan dengan pistol. Tidak bisa mengatakan itu, Xiao Hei bisa memenangkan kamu, bukan hanya karena kecepatannya, tetapi juga karena dia lebih cepat dari kamu, dan tubuhnya lebih pintar dari kamu. Dan, pertahanan tubuh lebih kuat dari kamu, kamu tidak perlu peduli tentang tubuh kamu seperti kamu. Pertahanan, dia hanya perlu menyerang, tidak ada pertahanan, kamu secara alami kalah.
Qin Yu tersenyum. Hou Fei berbisik beberapa kali dan tidak berbicara. Bulu hitam masih berdiri dengan dingin, memegang gagang dengan pistol awan. Saluran dingin monyet, kau sudah iri padaku selama ratusan tahun, hari ini aku hanya bisa menembakmu, hutang ini belum selesai apa. Wajah Hou Fei tertegun. Qin Yu tiba-tiba tersenyum, dan kedua saudara ini memang menarik. Ya, wajah Qin Yu tiba-tiba menunjukkan warna yang bahagia. Ratusan tahun, setelah ratusan tahun energi di dalam tubuh akhirnya menyerap cukup energi, manis untuk memasuki dunia ke-9 Star Chang'e. Kakak, ada apa denganmu? Tanya bulu hitam, dia melihat ekspresi Qin Yu sedikit aneh. Hou Fei juga melihat ke atas. Dan terkejut dan bingung. Kegembiraan wajah Qin Yu tidak bisa disembunyikan. Qin Yu memandang kedua saudara lelakinya biaya Fi. Xiao Hei, Anda tahu, saya tidak selalu terjebak di ranah ke-8 Star Chang'e. Sekarang saya akhirnya bisa memasuki dunia ke-9. Benarkah Hou Fei dan Hei Yu baru saja mengatakan sesuatu? Qin Yu mengangguk dan mengangguk, ya, saya akan berlatih sekarang. Ya, tidak apa-apa untuk berlatih di sini. Selama kultivasi, Anda seharusnya tidak mengganggu saya. Saya telah mencapai titik kritis sekarang. Diperkirakan hanya perlu panjang. Waktunya baik-baik saja. Qin Yu tidak bisa begitu peduli, duduk langsung di atas rumput di lutut, dan kemudian memisahkan 3 meter di sekitarnya dari dunia luar. Di dunia Jiangyan, Qin Yu tidak terkalahkan. Adalah Kaisar Qing yang tidak bisa menyerang Qin Yu. Biaya, kami sedang menunggumu. Bulu-bulu hitam juga duduk berlutut, diam-diam memperhatikan Qin Yu di kejauhan. Hou Fei juga mengangguk dan duduk, juga memandang kakak laki-lakinya. Qin Yu tampaknya sangat tenang. Penampilannya tenang, dan kesadaran Qin Yu telah lama melewati lubang hitam di dantian dan memasuki ruang bintang, yang relatif kecil milik dirinya di ruang manis. Ruang pasta masih diisi dengan pasta, yang tak ada habisnya, tapi Qin Yu jelas merasakan aroma yang lama dan yang lama. Ruang bintang 10 kali lebih besar dari terakhir kali aku melihatnya. Qin Yu melihat ke atas dan ke bawah. Ruang bintang, semakin menyerap dunia luar, semakin alami ruang itu. Dan sekarang, ruang bintang mirip dengan bentuk bulat dengan diameter hampir 1 kilometer. Dan ruang berdiameter kilometer besar ini diisi dengan partikel emas yang terus-menerus berputar, dan partikel emas yang tak terhitung jumlahnya membentuk nebula. Setiap energi yang saya serap, energi kertas telah berubah. Sekarang saatnya untuk melanjutkan. Qin Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan hatinya penuh percaya diri. Dengan kontrol pikiran Qin Yu, kecepatan rotasi partikel emas yang tak terhitung jumlahnya mulai meningkat. Seluruh ruang dari ruang bintang-bintang itu benar-benar terombang-ambing, dan bahkan suara yang sangat keras pun dipancarkan, seolah-olah ruang itu akan dihancurkan. Partikel emas yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan kecepatan yang mengerikan, dan volume nebula mulai menyusut perlahan. Ini waktunya. Dengan kendali pikiran Qin Yu, kecepatan seluruh nebula telah meningkat 1.000.000 kali. Seolah-olah inti nebula memiliki celah, semua partikel emas berputar ke arah inti bagian dalam yang tampak seperti sekejap mata, tapi itu sepertinya lama sekali. Semua partikel emas hilang. Satu-satunya ruang yang tersisa di ruang adalah bola emas. Bola emas ini sangat kecil. Sepertinya kesadaran Qin Yu, seperti ukuran kepalan. Dalam ruang lebih dari 1 kilometer dengan diameter, hanya ada satu bola emas dengan kepalan besar, yang bahkan lebih kecil. Bola emas terus berputar, dan ada nyala api hitam membakar di sekitar bola emas. Api hitam. Api hitam, Shenhuo Qin Yu tidak bisa menahan kejutan-kejutan. Seperti yang diharapkan, begitu dia mencapai bintang gelap, api nyata dari bintang-bintang adalah langit biru, lubang hitam, api yang sebenarnya. Ini keheningan, tapi sekarang ini api hitam. Menurut apa yang dia katakan, api nyata di Phoenix yang mencapai tingkat kekaisaran juga merupakan api hitam. Phoenix dapat menggunakan banyak keheningan untuk menyerang orang lain, bukan, tanya Qin Yu. Sayangnya, Qin Yu benar-benar tidak mahir dalam penggunaan api. Dia juga mengandalkan cincin Suan-Suan untuk dapat menyerang orang dengan api. Cincin api Suan-Suan, batas nyala yang dikeluarkan juga adalah api langit biru, dan api langit biru, untuk kelas pertama tidak ada ancaman. Ketika itu kelihatannya, aku harus belajar bagaimana menggunakan nyala api. Qin Yu mengerti bahwa nyala api bintang yang sebenarnya adalah Shenhuo.
Menurut kebenarannya, seharusnya dimungkinkan untuk menggunakan berbagai macam kesunyian untuk menyerang yang lain. Bola emas terus berputar. Adalah suara yang sangat jernih, dari semua arah, energi pasta di ruang manis diubah menjadi strip ke ruang bintang-bintang, dan bola emas dikumpulkan pergi. Bola emas mudah diserap. Dengan Qin Yu melihat dan melihat bahwa ribuan strip abu-abu terus-menerus dikumpulkan di bola emas. Hei, bukankah kamu membutuhkan roh-roh sekarang? Qin Yu mencoba menyerap roh-roh luar, tetapi energi roh Yuan Ling, bola emasnya tidak terserap sama sekali. Qin Yu tiba-tiba mengerti. Tampaknya dunia ke-9 dimulai. Jika Anda ingin mengubah bola emas, Anda hanya dapat menyerap energi di ruang manis. Ketika pikiran Qin Yu bergerak, kesadarannya segera menarik diri dari ruang bintang. Membuka matanya, Qin Yu merentangkan jari telunjuknya, dan jari emas menunjuk ke jari telunjuk. Qin Yu merasakan kekuatan jari emas ini, sepertinya kekuatannya tidak terlalu kuat, bukan kekuatan tubuhku. Tapi tidak apa-apa, dan saya mengharapkannya serupa. Dari lubang hitam akhir, ke dunia tingkat ke-9 saat ini, kekuatan energi meningkat sekitar 10 kali. Qin Yu masih sangat puas dengan tingkat peningkatan daya. Apa nama dunia ke-9 ini? Qin Yu berpikir sejenak. Tiba-tiba, Qin Yu mengingat peradaban ilmiah dan teknologi yang ditinggalkan oleh tuannya, Lei Wei, tentang pembentukan alam semesta. Dia pernah berkata bahwa alam semesta adalah singularitas. Singularitas lalu. Ini untuk sementara waktu ditetapkan sebagai titik asli, ranah ke-9 dari perubahan bintang. Asal-usulnya, Qin Yu menetapkan pikiran, bagaimana ia menyukai istilah singularitas, jadi tidak ada gunanya. Sekarang Qin Yu hanya titik asli dari titik aslinya, kekuatan asalnya, kekuatan serangan hanya 5 atau 6 kaisar. Qin Yu tidak banyak membantu. Hanya ketika dia mencapai tengah asal, dia sangat membantu Qin Yu. Sejak memasuki ranah ke-9, kultivasi akan dihitung sebagai hasil dari masa depan. Perubahan bintang ini memiliki potensi besar, tetapi saat ini benar-benar meningkatkan kekuatan serangan saya, atau latihan 9 belokan tubuh emas gelap. Qin Yu mengerti. Diperkirakan waktunya akan lebih lama, atau memasuki ranah para dewa, ketergantungan terbesar dirinya adalah perubahan bintang. Pikiran bergerak dan mengangkat batasan ruang di sekitarnya. Kakak laki-laki, bagaimana Hou Fei dan Hei Yu bertanya hampir bersamaan. Qin Yu berdiri dan mengulurkan tangan dan tersenyum, itu tidak buruk, tapi saya baru saja memasuki dunia ke-9. Kekuatannya tidak sebagus 9 putaran emas gelap. Sekarang saya masih harus berlatih 9 putaran emas gelap. Hou Fei dan Black Feather mengangguk. Ini sama dengan yang mereka harapkan. Pada bagian terakhir dari lubang hitam, akan ada 3 tingkat kekuatan Xiandi. Bahkan jika Qin Yu memiliki terobosan energi dari perubahan bintang ini tidak akan mencapai 89 Emperor. Kakak, jam berapa kamu berpaling ke tubuh emas gelap untuk berlatih? Hou Fei bertanya. Pada akhir lapisan ke-7, jaraknya tidak jauh dari memecahkan. Qin Yu tertawa, dan kekuatan lantai ke-7 sebanding dengan Kaisar. Jika Anda mencapai lantai 8, ditambah kekuatan hidup, Anda bisa mengalahkannya. Kaisar. Qin Yu tiba-tiba melihat seseorang, tidak jauh dari menonton Qin Yu juga. Apakah kamu mencapai level 7 terlambat? Tanyaku lagi. Qin Yu mengangguk, dia tahu. Dan dia sedih dan tidak nyaman. Dia juga mengepalkan tinjunya dan menatap Qin Yu. Sudah berapa tahun saya berlatih, dari lantai 7 hingga lantai 8 Anda telah mencapai lantai 7 selama ratusan tahun, kurang dari 1000 tahun. Apakah Anda harus mencapai lantai 8 dari lantai 7 dalam 1000 tahun? Juga, jangan terlalu sedih, kecepatan kultivasi Anda sebenarnya cukup cepat, dan itu sedikit lebih lambat dari saya. Qin Yu adalah pria yang serius. Kamu. Aku tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Hou Fei dan Black Feather tertawa. Kau anak haram, jangan katakan itu, jangan katakan itu. Juga tak berdaya, Qin Yu hanya bisa tersenyum. Sejak melihat 3 saudara lelaki Qin Yu di Feng Xingxing, Peng Mo Huang dan yang lainnya telah menerima berita tentang 3 saudara lelaki Qin Yu selama 100 tahun, seiring berjalannya waktu Peng Mo Huang dan Kaisar Huang semakin cemas. Semakin lama waktu, semakin kuat 3 bersaudara Qin Yu akan. Di istana Black Wuxing Palace, Kaisar Peng dan Kaisar Huang saling mengobrol. Pada awalnya, Qin Yu baru saja melangkah ke dalam keluarga burung.
Saya membunuh Qin Yu, tetapi terhalang oleh Kaisar Naga. Pada saat itu, Qin Yu menghadap saya dan tidak memiliki perlawanan. Setelah 100 tahun, Qin Yu muncul lagi. Ketika dia muncul lagi, Qin Yu sudah bisa membunuh Bai Feng, dan kekuatannya ada di sekitar 8 kaisar. Setelah lebih dari 100 tahun, ketika Qin Yu muncul lagi, itu sudah sebanding denganku. Itu telah mencapai kekuatan Xian di 9 tingkat. Wajah Kaisar agak tidak berdaya. Sekarang telah berlalu 100 tahun, sekarang Qin kekuatan Yu. Mungkin lebih dari aku. Peng Mo Huang di samping tersenyum dan berkata, Feng Yuxiong, jangan terlalu peduli, semakin sulit keterampilan untuk maju, semakin sulit untuk ditingkatkan. Kekuatan serangannya dapat mencapai Kaisar tingkat 9 dari tingkat 8, tapi sekarang 100 pada tahun itu, diperkirakan tidak akan ada banyak kemajuan, dan kuil orang terhalang oleh kita. Dia tidak bisa memasuki kuil, seharusnya tidak ada kecelakaan. Tidak ada pencarian untuk 3 saudara laki-laki Qin Yu selama bertahun-tahun. Bukankah 3 saudara telah bersembunyi di dinasti King Xianfu? Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Peng Mo Huang juga diam. Di mana itu disembunyikan? Tiba-tiba, Kaisar mendongak dan matanya berbinar. Zhong Yanxiong, saya menemukan ada celah dalam metode kami mengejar 3 saudara lelaki Qin Yu. Saya pikir kita mungkin bisa mengejar Qin Yu.